Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda EDV 150 CBS warna merah terbaru 2021. Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Feel the love running through like electricity. Like electricity. Bicara soal harga, Honda EDV 150 tipe CBS terbaru 2021 warna merah yang satu ini dibanderol di 34.350.000 OTR Bekasi. Dan menurut saya untuk tipe CBS warna yang polos, warna yang merah ini adalah salah satu warna yang paling keren menurut saya brosis. Dan jarang banget nih YouTuber atau vlogger ngebahas warna yang satu ini. Untuk warnanya sendiri, ini paduan antara warna merah bagian depan, kemudian spakbornya hitam, bagian tengahnya menggunakan warna silver, kemudian ke belakang perpaduan antara warna merah dan warna hitam. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung saja kita masuk ke pembahasannya brosis. Untuk bagian visornya atau windscreennya, ini menggunakan warna clear atau transparan. Di sini terdapat tulisan Honda menggunakan warna silver striping ya di sini. Nah, yang membuat Honda EDV 150 ini beda dengan Matic 150cc lainnya, di bagian visornya ini brosis, dia bisa di setel naik turunnya. Jadi bisa menyesuaikan selera brosis semua, mau tampilan visor tinggi atau tampilan visor rendah, bisa dinaik turunkan ya. Ini yang istimewa dari Honda EDV 150. Kemudian untuk bodi bagian depan ya brosis, ini menggunakan warna merah glossy, dan merahnya ini beda dengan versi ABS. Kalau versi ABS dia merahnya menyala seperti Supra X ini ya, dia menyala seperti ini. Tapi untuk yang versi CBS dia merahnya agak sedikit gelap, yang menurut saya justru memberikan kesan yang lebih elegan jika dibandingkan dengan versi ABS ya. Ini lebih elegan banget. Tapi di sini dia pakai warna glossy brosis, jadi bukan doff ya. Kemudian untuk sennya sendiri ini masih sama dengan generasi-generasi sebelumnya, dia menonjol keluar ke sini, yang menurut saya agak sedikit minus karena banyak kasus sennya ini rawan patah brosis. Terlebih ketika kita mengeluarkan dari rumah, biasanya terbentur tembok atau pintu, itu banyak kasus seperti itu. Mungkin kedepannya akan lebih bagus ya, masukan buat Honda jika sennya dipindah ke bagian sini. Jadi lebih simpel tampilannya, terus nggak mengganggu juga sih ya. Soalnya untuk bodinya sendiri tampak terlihat kekar seperti robot, tapi ada sen yang agak mengganggu keluar di sini. Mungkin kedepannya lebih bagus dipindah ke bagian BRL-nya sini. Lanjut kita turun ke bagian headlampnya. Nah, untuk bagian headlampnya tentunya sudah menggunakan LED. Jadi dari segi pencahayaan Honda EDV ini sudah full menggunakan LED, baik headlamp, sen maupun stop lampnya. Nah, bagian bodi depannya sini brosis menggunakan warna hitam doff, bertuliskan EDV di sini berwarna glossy ya. Ini menjorok ke dalam jadi nggak keluar tulisan EDV-nya. Nah, untuk bagian dudukan plat nomornya, ini dia posisinya tepat berada di depan headlampnya, yang menurut saya nggak mengganggu penampilan motor itu sendiri. Kalau di atas agak sedikit mengganggu ya. Banyak yang motor Matic 150cc dudukannya di atas pada dipindah ke bawah. Tapi kalau EDV ini dudukannya sudah di bawah sini. Jadi memang keren dan luar biasa sih menurut saya. Kita turun ke bagian kaki-kaki. Untuk shock depannya mengusung shock teleskopik. Nah, buat brosis yang pengen tampilannya lebih padat dan lebih keren lagi, bisa kalian ganti menggunakan USD atau upside down. Biasanya ada tuh aftermarket jual USD untuk Honda EDV. Nah, sering saya lihat juga tampilannya tambah
keren lagi dan tambah keker lagi sih ya. Nah, untuk bagian tabung shocknya dia menggunakan warna silver di sini brosis, jadi nggak hitam ya. Nah, bagian spakbornya ini agak sedikit berbeda dengan bodi-bodi lainnya. Jadi bodi lainnya dia menggunakan warna merah silver, bagian spakbornya justru menggunakan warna hitam doff. Di sini terdapat tulisan kombi brake berwarna putih. Jadi memang agak sedikit kurang nyambung menurut saya. Jadi bodinya dia glossy, tapi kenapa bagian spakbornya ini justru malah hitam dan warnanya doff. Mungkin andaikan hitamnya ini glossy akan lebih bagus dan lebih elegan sih ya. Oke, lanjut kita ke bagian pengeremannya. Untuk pengereman bagian depan tentunya sudah dibekali dengan disc brake tipe wave di sini. Jadi terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaannya. Nah, untuk kaliper Honda seperti biasa menyematkan merek Nissin 3 piston. Nah, untuk CBS ini brosis, bagian kalipernya menggunakan 3 piston, berbeda dengan ABS. ABS hanya menggunakan 2 piston, tapi CBS justru menggunakan 3 piston. Nah, untuk ukuran ban depan ini menggunakan 110/80 ring 14 tubeless. Jadi bagian ring depannya ini dia menggunakan ring 14 brosis. Sekarang kita lanjut ke bagian bodi sampingnya. Nah, jika dilihat dari samping brosis, jadi di bagian depan ini dia menggunakan warna merah glossy. Kemudian di bawahnya sini brosis, ini berbeda warnanya, dia menggunakan warna silver dan silvernya ini doff. Jadi bukan glossy ya. Lanjut ke bagian tengahnya. Nah, bagian tengahnya ini juga menggunakan warna silver, tapi bedanya di bagian tengah sini silvernya menggunakan warna glossy brosis. Jadi silver antara bawah sini dan bagian tengahnya ini beda ya. Ini glossy, sedangkan di sini dia menggunakan warna doff. Nah, kemudian pada bagian tengahnya sini dia menggunakan warna hitam doff, bahan plastik kasar ya di sini. Nah, untuk bagian step floornya ini ukurannya cukup panjang dan kaki kalian tentunya bisa berpijak di bagian depan sini, jadi agak sedikit lebih rileks ketika mengendarai Honda EDV ini. Tapi memang brosis, jika dibandingkan dengan PCX menurut saya masih nyaman PCX, karena PCX itu lebih selonjoran ya bagian kakinya. Nah, untuk EDV ini agak sedikit ke atas, jadi lama-lama kakinya tuh pegel. Nah, apalagi saya yang sudah pakai Honda EDV sekitar 7 bulan, jadi saya bisa cerita seperti ini karena saya ngerasain sendiri. Lama-lama kakinya pegel karena dia memang terlalu naik. Mungkin akan lebih enak seperti PCX, jadi agak sedikit lebih selonjoran ke depan ya, gak terlalu naik seperti ini. Nah, di bagian tengahnya sini, di bagian step belakangnya, nah stepnya ini dia menggunakan bahan besi tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya, sehingga memberikan kesan yang memang sangat sporty menurut saya. Kemudian di bagian sininya ini menggunakan warna silver, silvernya ini doff brosis. Nah, untuk bagian silvernya ini jika kita melihat sekilas itu mirip dengan plat ya, atau besi. Jika dilihat mirip dengan besi, tapi sebenarnya ini bukan besi brosis, jadi ini hanya cover plastik yang memang dicat menyerupai dengan besi. Saya juga sempat ketipu nih awal-awalnya lihat EDV, saya kira ini adalah besi, tapi memang kenyataannya ini hanya cover plastik brosis. Lanjut kita ke bodi bagian belakang. Nah, ini istimewa banget. Bagian bodi belakangnya ini menggunakan warna merah, dan merahnya memang istimewa ya. Jika dibandingkan dengan versi ABS, ini merahnya dia lebih terlihat elegan, mewah, karena memang agak sedikit lebih tua warnanya. Kemudian untuk tulisan EDV-nya dia menggunakan emblem timbul di sini berwarna silver atau chrome sih, lebih ke chrome ya. Nah, ini bedanya. Untuk yang versi ABS dia menggunakan warna emas emblemnya. Nah, untuk versi CBS dia menggunakan warna chrome di sini. Nah, di bagian behelnya brosis menggunakan warna hitam doff di sini. Dan yang membuat tampilannya lebih kekar menurut saya, di bagian behelnya ini dia terpisah antara sisi kiri dan sisi kanannya. Jadi dia nggak nyambung seperti ini, dia terputus di sini. Nah, untuk bagian bodi bawah dan belakangnya ini dia menggunakan warna hitam doff di sini sampai ke bagian belakang menggunakan bahan plastik kasar. Nah, yang saya kurang suka dari Honda EDV 150 ini, sebagai pengguna, saya kan pengguna EDV juga nih. Buat teman-teman yang sudah mengikuti saya dari lama pasti sudah tahu saya pakai Honda EDV juga. Nah, Honda EDV ini build quality-nya kurang menurut saya brosis. Jadi banyak bodi yang renggang-renggang seperti ini. Ini dia contohnya. Dia renggang, kemudian di bagian tengah di sini lama-lama dia juga renggang-renggang. Di sini renggang-renggang, kemudian di bagian tengahnya juga renggang-renggang. Jadi mungkin ketika awal seperti ini masih terlihat rapat dan kenceng ya, tapi lama-lama dia bakal renggang-renggang. Itu sih masukan dari saya, karena memang saya juga pengguna Honda EDV 150.
Jadi lama-lama dia bodinya renggang-renggang, apalagi ketika sudah pernah dibongkar bodinya brosis. Jadi ketika bodinya dibongkar dipasang lagi pasti sudah tidak sempurna seperti awal beli. Sekarang kita ke bagian kokpit brosis. Sorry ya brosis jika pengambilan videonya agak sedikit gelap, soalnya di depan sana ini adalah jalanan. Jadi saya review ini di lantai 4. Jadi di showroom ini ada lantai 4 dan ada display di atas. Jadi memang agak sedikit ngelawan cahaya. Oke, kita lanjut ke bagian speedometernya. Nah, untuk speedometernya sendiri mengusung full digital di sini dengan beberapa indikator yang sangat lengkap dan sangat mudah dibaca. Terdapat fitur-fitur unggulan seperti oil change, kemudian indikator aki, jam, indikator mil injeksi dan lain-lain. Ini memang sangat lengkap. Hanya saja memang motor ini masih di display di atas, belum di display di bagian display bawah. Jadi belum dipasang aki brosis. Jadi dengan terpaksa saya tidak bisa menyalakan bagian speedometernya. Nah, untuk beberapa indikatornya seperti lampu jarak jauh, indikator aki ini posisinya berada di bawah sini. Jadi ada dua ya. Di sini ada indikator utama, kemudian panel-panelnya dia berada di bawah sini. Nah, untuk bodi bagian tengahnya ini menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam brosis. Kemudian untuk bagian sampingnya ini dia menggunakan warna silver, dan silvernya ini dia glossy sampai ke bagian sini. Jadi ke bagian yang bentuknya X seperti ini ya. Di bagian tengahnya ini menggunakan warna silver glossy. Kemudian sisanya dia menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam di sini, dan bagian tengah terdapat tulisan EDV juga di sini brosis. Nah, untuk tangkinya sendiri dia berada di tengah sini dan dapat menampung sebanyak 8 liter. Jadi tangkinya cukup besar ya, 8 liter. Untuk bagian dashboard sampingnya ketika dibuka ini ada dalamnya power charging atau power outlet brosis dengan daya maksimal 12 volt di sini. Nah, hanya saja untuk power chargingnya ini dia perlu adaptor tambahan ketika kita mau ngecas ya. Jadi nggak bisa langsung colok USB seperti PCX dan Scoopy terbaru. Tapi untuk EDV ini belum ada pembaruan, jadi harus butuh adaptor tambahan. Kita lanjut ke bagian stangnya brosis. Untuk bagian stangnya tentunya menggunakan stang telanjang berwarna silver di sini. Nah, banyak banget yang tanya ke saya, "Bang, untuk Honda EDV terbaru stang masih miring nggak sih?" Soalnya memang beberapa kasus, banyak hampir semua Honda EDV itu stangnya miring. Nah, jawabannya di tahun 2021 ini atau unit terbaru ini stangnya masih sama brosis. Jadi masih miring. Jadi belum ada perbaikan pada bagian stangnya. Ya walaupun dari segi fungsi nggak mempengaruhi apapun, tapi memang agak sedikit risih aja sih ya. Kita lanjut bahas beberapa tombol yang ada pada bagian stangnya. Di sisi stang sebelah kiri terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson dan sen berada di paling bawah. Sedangkan di sebelah kanan terdapat tombol idling stop, hazard dan starter. Jadi memang fiturnya lengkap banget, sudah tersedia idling stop. Kemudian ada hazard juga di sini ya. Dan seperti ini tampilan fullnya ketika kita melihat dari bagian atas brosis. Tampak terlihat kekar dan memang seperti robot sih Honda EDV 150 ini ya. Keren sih. Sekarang kita bahas ke bagian kunci kontak. Untuk bagian kunci kontaknya brosis sudah mengusung smart key atau keyless dengan beberapa fitur yang sangat lengkap. Seperti di sini terdapat fitur fuel yang berfungsi untuk membuka tangki bagian depannya. Kemudian ada fitur seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok. Kemudian pada bagian segi keamanannya tentunya sudah dibekali dengan alarm dan answer back brosis. Nah, di sini ketika kita membeli Honda EDV 150, kalian akan mendapatkan 2 remote seperti ini, 2 kunci darurat, dan ada 2 barcode di sini. Nah, di sebelah sampingnya sini brosis, buat brosis yang belum tahu, ini terdapat cover kunci darurat yang memang mudah banget dilepasnya. Jadi cuma seperti ini lepasnya. Nah, ini udah bisa dilepas. Jadi saya sarankan dan sering kali saya bahas ke brosis semua, untuk kalian yang mau beli Honda EDV ataupun yang sudah punya, cover ini harus diamankan brosis. Contohnya ditempel stiker atau apapun yang ngejagain covernya ini. Soalnya banyak kasus covernya ini hilang di parkiran, terlebih memang bukannya gampang banget ya, jadi rawan banget hilang. Walaupun harganya sendiri kalau kalian beli di Ahas atau showroom itu murah, cuma 30.000 brosis, tapi memang rawan hilang. Saya sarankan buat brosis yang mungkin sudah hilang covernya, jangan beli di Tokopedia atau di Shopee atau lain-lain. Intinya jangan beli di marketplace, soalnya memang harganya
wah nggak ngotak biasanya sih. Ada yang jual 80.000, 100.000, bahkan 150.000. Padahal harga aslinya di Ahas cuma 30.000. Jadi brosis bisa datang ke Ahas, mesen ini doang walaupun harganya 30.000, bisa banget. Sekarang kita ke bagian jok brosis. Untuk joknya sendiri ukurannya memang sangat lebar, menyesuaikan bodinya yang juga besar, kemudian juga cukup panjang ke bawah. Untuk bahannya sendiri, bagian depannya ini dia halus, tapi bagian belakangnya dia ada tekstur bintik-bintiknya, dan pada bagian tengahnya sini terdapat seperti pembatas ya antara yang di depan dan yang di belakang. Nah bedanya untuk versi CBS ini brosis, bagian joknya menggunakan warna full hitam, tapi untuk ABS dia paduan antara hitam dan silver atau abu-abu pada bagian belakangnya. Nah untuk joknya sendiri bahannya memang kurang empuk menurut saya, jadi cukup keras. Dan menurut saya sebagai pengguna Honda EDV 150, sejauh ini pakai EDV nyaman banget dan gak pernah panas bokongnya brosis. Jadi sering banget saya melakukan perjalanan jauh, itu sekali jalan bisa 500 km ya, dari Bekasi ke Jawa Tengah. Itu saya pakai EDV dan gak pernah ngerasain namanya pantatnya panas lah dan lain-lain, itu nggak ada. Mungkin pinggangnya memang agak sedikit sakit ya kalau kelamaan naik motor, tapi kalau untuk pantatnya panas saya rasa enggak sih ketika naik EDV ini, karena memang joknya luas banget. Kita lanjut ke bagian bagasi. Untuk bagasinya juga besar banget di sini. Pada bagian depan bisa kalian taruh helm baik full face maupun half face, tapi ada beberapa helm full face yang memang nggak masuk di sini brosis. Jadi buat brosis yang suka perjalanan jauh tapi males bawa-bawa tas, kalian bisa pilih Honda EDV ini karena memang bagasinya gede banget. Bisa kalian taruh barang di sini banyak banget brosis. Memang sangat luar biasa bagasinya, gede banget. Kita sekarang mundur ke bagian stop lampnya brosis. Seperti yang saya bilang di awal, jadi dari segi pencahayaan Honda EDV ini sudah mengusung full LED baik headlamp, sen maupun stop lamp. Nah untuk stop lampnya ini menurut saya memang sangat istimewa dan beda dari motor-motor lainnya. Untuk stop lampnya ini dia ketika nyala akan berbentuk huruf X, dan ketika direm bagian sampingnya akan ikut menyala. Nah untuk bagian spakbornya dia ukurannya tentunya cukup lebar dan panjang, tentunya akan melindungi yang dibonceng di belakang nih dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Untuk posisi sennya dia berada di belakang sini, jadi terpisah antara stopnya, dia jadi satu dengan spakbornya ya. Kemudian di sini juga terdapat mata kucing dan lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya brosis. Kita langsung lanjut saja ke bagian suspensi belakang. Nah ini yang paling istimewa untuk Honda EDV 150 jika dibandingkan dengan Matic 150cc lainnya. Untuk bagian shocknya sudah mengusung shock tabung double merek Showa di sini dengan tabung berwarna emas, sehingga memberikan kesan yang memang sangat mewah dan elegan. Walaupun dari segi tampilan ini lebih ke adventure ya motor ini, tapi tetap tampak terlihat mewah di sini karena memang shocknya yang sangat luar biasa. Di sini terdapat tulisan Showa berwarna merah. Dan untuk shocknya sendiri, saya sebagai pengguna Honda EDV sejauh ini memang shocknya nyaman, jadi nggak pernah ngalamin yang namanya jeduk atau mentok. Terlebih buat boncengan itu akan semakin nyaman. Kalau untuk sendiri brosis itu memang agak sedikit keras, apalagi setelah pemakaian mungkin 3 bulan lebih, itu lama-lama shocknya ini keras kalau untuk sendiri. Tapi kalau untuk boncengan, wih, nggak bisa diragukan, nyaman banget bagian suspensi belakangnya. Nah untuk bagian cover CVT dan filter udaranya brosis, bagian covernya sini dia menggunakan warna hitam di sini, bahan plastik kasar ya, hitamnya ini Dove. Terdapat tulisan ESP di sini dan belum menggunakan ESP Plus seperti PCX karena ini memang mesinnya masih 150cc atau versi lama. Nah di bagian cover CVT-nya ini yang membuat tampilannya lebih istimewa juga. Dia menggunakan warna silver di sini. Jadi nggak hitam dan nggak monoton. Paduannya oke banget antara hitam dan silver pada bagian cover CVT-nya. Dan bentuknya brosis memang gede banget, robotik banget. Jadi kotak-kotak dan ada lekukan-lekukan di sini atau sudut-sudut yang memang keren. Terdapat tulisan Honda di sini yang menjorok ke dalam, jadi nggak keluar. Jadi tampilan CVT-nya menurut saya ini robotik banget. Ya memang cocok lah Honda EDV ini disebut motor yang mirip dengan robot atau transformer. Memang keren. Sekarang kita bahas ke yang paling utama, yaitu bagian mesin brosis. Untuk mesinnya sendiri mengusung mesin injeksi
150 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 0,8 liter. Dan buat brosis yang pingin tahu nih berapa sih top speed Honda EDV 150, itu kisaran 112 sampai dengan 115 km per jam. Jadi buat brosis yang mau beli Honda EDV jangan ngarepin motor ini kenceng, karena memang Honda itu yang diutamakan irit, nyaman, dan ramah lingkungan. Jadi di mana-mana brosis nggak ada motor irit tapi kenceng. Kalau mau kenceng ya harus boros. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di bagian cover radiatornya ini menggunakan warna hitam berbahan plastik kasar, dan di sini motifnya juga oke menurut saya, tampak terlihat keren. Kemudian di bagian knalpotnya ini menggunakan warna silver brosis. Nah, ada pemanisnya di sini, terdapat cover muffler berbahan plastik kasar berwarna hitam di bagian depan, dan end cap-nya ini menggunakan warna hitam juga berbahan plastik di bagian end cap-nya sini. Kemudian untuk knalpotnya sendiri sebenarnya ini berwarna hitam doff dari bagian leheran sampai dengan silencernya ya. Nah, di bagian tengahnya sini brosis terdapat hager yang akan melindungi throttle body kalian dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan, yang ukurannya memang cukup panjang di sini bagian hagernya. Kemudian di sini juga masih terdapat karet pelindung ya, pelindung throttle body. Jadi memang aman banget throttle bodinya dari cipratan-cipratan lumpur. Kemudian pada bagian armnya ini menggunakan warna silver brosis, dan tampak terlihat sangat kekar memang di bagian armnya ini menurut saya Honda EDV. Lanjut ke bagian pengereman belakang, tentunya sudah dibekali dengan disc brake. Di sini menggunakan tipe wave, dan di sini bagian kalipernya menggunakan merek Nissin 1 piston berwarna hitam brosis. Ukuran ban belakang 130/70 ring 13. Nah, ini dia yang menarik. Jadi Honda EDV 150 belakangnya menggunakan ring 13, depannya menggunakan ring 14. Jadi beda ya ukurannya antara ring roda depan dan ring roda belakang. Lebih kecil yang belakang brosis. Nah, jadi ini dia brosis tampilan full body Honda EDV 150 tipe CBS warna merah. Jadi buat brosis yang masih bingung pilih-pilih warna nih untuk Honda EDV 150 tipe CBS, kalian bisa pilih warna yang satu ini. Saya sarankan sih pilih warna yang satu ini. Selain masih jarang banget pemiliknya warna merah yang satu ini, warnanya ini elegan banget dan tampak terlihat mewah jika dibandingkan dengan warna-warna lainnya. Karena memang warnanya ini simple banget, sama sekali nggak ada stripping, hanya terdapat emblem bertuliskan EDV pada bagian belakang. Sisanya polos, dan paduannya oke banget antara warna merahnya, silvernya, dan hitamnya. Warnanya menggunakan warna glossy tentunya brosis. Merahnya ini dia tua ya, atau merah hati. Keren sih. Dan ini dia brosis penampakannya jika kita melihat dari sisi sebelah kiri. Memang bentuknya sangat luar biasa. Honda EDV 150 ini tampak terlihat kekar, padat, dan robotik banget ya. Banyak yang bilang memang EDV ini mirip robot atau transformer, tapi memang kenyataannya mirip banget sih kayak robot ya. Apalagi bagian depannya, sudut-sudutnya, lekukan-lekukannya robotik banget. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini brosis. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk brosis semua yang mau beli Honda EDV di tahun 2021 ini. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo. Sampai jumpa.